tausiah dan doa dari Ustadz Letkol Laut KH Haji Enjang Juwaini SAG. Mohon izin Bapak berkenan juga memimpin doa langsung untuk kegiatan hari ini agar dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan hendaklah masing-masing pribadi, masing-masing jiwa memperhatikan apa yang diperbuat hari ini untuk bekal hari esok. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Berhati-hati di dalam melangkah. Pastikan setiap langkah kita menjadikan berkah. Pastikan setiap gerak aktivitas kita menjadi amal soleh yang akan kita bawa menuju kepada Allah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh benar-benar Allah maha teliti. Allah maha rinci pengetahuannya terhadap apa yang diperbuat oleh manusia. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Komandan KRI SIM beserta Ibunda, beserta seluruh prajurit ABK KRI SIM yang ada di sana yang melaksanakan tugas, beserta keluarga yang di rumah masing-masing, di kediaman masing-masing. Semoga semuanya berada dalam naungan limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada seluruh prajurit KRI SIM beserta rombongan atau tim tugas yang sedang melaksanakan tugas negara, senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan keamanan, dapat melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, dan semua yang dikerjakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prakarsa yang sangat indah, atas inisiasi yang luar biasa. Pada sore hari ini atau siang hari ini, kita semua dipertemukan oleh Allah walaupun di dalam jaring Zoom untuk melaksanakan pertemuan secara daring untuk ukhuwah, untuk persaudaraan, untuk menyambungkan silaturahim, untuk berlebaran, untuk melaksanakan yang namanya halal di halal. Mudah-mudahan ini semua upaya yang sangat indah ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa yang bisa menjadikan bekal kita kecintaan, kedamaian, nyambungnya hati kita. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ananda, surat Ali Imran ayat 133, 134. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Al-ayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui ayat ini, wasari'u, dan bersegeralah. Cepat-cepat, kata Allah. Jangan santai, jangan berleha-leha, tapi engkau menyambutnya dengan serius. Kemana kita harus bercepat-cepat? Ila maghfirati mir rabbikum wa jannah. Kita mesti meraih dua hal dengan cepat. Apa itu? Meraih ampunan Allah, meraih surga Allah. Meraih ampunan Allah, meraih kedamaian, kebahagiaan. Jadi jannah itu artinya taman yang indah. Jadi surga itu sebuah tempat yang kalau siapapun masuk di dalamnya, dia akan berbahagia. Dan jannah itu taman yang indah. Kalau ada muda-mudi yang sedang dirundung asmara, ditolak cinta, mereka dalam keadaan nestapa, dalam keadaan gundah gulana, saudara-saudara mohon maaf, berpisah dengan keluarga, ada kerinduan, ada hati yang gersang. Maka kata Allah, raih dua hal ini, ampunan Allah, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Wa jannah arduhas samawati wal ard. Ternyata ampunan Allah itu sangat luas. Ternyata ampunan dan surga Allah sangat luas. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya ampunan Allah, luasnya surga Allah, ternyata luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan itu dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu pasti dia akan memelihara hubungan yang baik. Hubungan yang baik, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah itu banyak. Manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, itu makhluk Allah. Maka kita tidak boleh mencela makhluk Allah. Apalagi mencela keluarga kita sendiri, mencela suami, mencela istri, mencela anak-anak, mencela saudara, mencela makhluk Allah saya tidak boleh. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menyambungkan hubungan dengan Allah dan orang menyambungkan hubungan dengan makhluk Allah. Maka ibadah Ramadan mendidik kita bagaimana ada ketersambungan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media Ramadan. Media Ramadan. Masya Allah. Ketika Rasulullah bersabda, laqad ja'akum syahrun mubarakun ajim. Laqad atakum syahrun mubarak. Jadi telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Berkah itu ternyata sesuatu yang menjadikan indah. Sesuatu yang menjadikan hidup lebih bermanfaat. Sesuatu yang menjadikan orang mendapatkan nilai tambah dalam hidup. Ajaib dalam Ramadan itu. Orang yang tidak kuat puasa di luar Ramadan, orang yang gampang perih lambungnya di luar Ramadan, mendadak di bulan Ramadan sembuh. Orang yang malas menghadapi waktu-waktu sholat di luar Ramadan, begitu Ramadan dia menjadi bergegas, menjadi semangat. Masya Allah. Orang yang jarang membuka kitab suci Al-Quran, orang yang jarang bertadarus di luar Ramadan, di dalam Ramadan digerakkan hatinya untuk membuka lembaran-lembaran suci itu. Orang yang jarang bangun di luar Ramadan, bangun di waktu pagi. Menjelang subuh dia jarang bangun. Di bulan Ramadan digerakkan oleh Allah. Walaupun motivasi yang pertama untuk makan sahur, tapi itu cara keberkahan Allah turunkan. Bisa bangun di awal pagi. Dan orang-orang seperti ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang di waktu pagi dia sudah bangun.
Masya Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Masya Allah. Orang yang diberikan surga oleh Allah, orang yang akan diberikan bahagia hidupnya oleh Allah, kata Allah, dulu mereka yang di surga saat ini, dulu ketika di dunia, kata Allah, ketika di dunia, dia sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Kenapa? Karena mereka bangun di waktu malam, untuk membangun malamnya itu diisi dengan ibadah. Diisi dengan qiyamul lail, salat malam. Tentu bagi saudara-saudaraku yang sedang melaksanakan tugas yang sangat mulia, tidak seutuhnya saudara-saudaraku melaksanakan kegiatan itu. Tapi yakinlah, ketika bersaudara berada di pos tempurnya masing-masing, engkau lakukan semata-mata karena Allah, maka itu zikir saudaraku yang paling tinggi. Zikir saudaraku yang akan naik ke langit. Masya Allah. Tapi ketika ada kesempatan untuk membangun malam itu, Masya Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu waktu kita makan sahur, menjelang subuh, Masya Allah, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Mereka melakukan sebuah introspeksi diri. Ya Allah, dalam hidup ini apa yang sudah kuperbuat? Ya Allah, dalam melaksanakan tugas ini, apakah sudah sebaik-baik tugas kukerjakan? Ya Allah, sebagai suami, apakah sudah melaksanakan kewajiban suami dengan sebaik-baiknya? Ya Allah, sebagai seorang istri, apakah sudah betul-betul berbakti kepada suami, mengabdi kepada suami dengan sebaik-baiknya? Sebagai anak-anak, sebagai anak buah, apakah sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya? Itu istighfar, memberikan sebuah momen introspeksi diri. Apakah sudah beramal yang baik, yang sempurna, atau masih banyak kelalaiannya, atau banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak sempurnaan, atau banyak kita tidak melaksanakan tugas sebagai suami, tugas sebagai istri, tugas sebagai anak buah, tugas sebagai pemimpin. Di situ kita diizinkan Allah untuk melakukan introspeksi, sehingga setiap orang akan ringan lisannya mengatakan, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, sungguh banyak kekurangan. Ya Allah, sungguh saya masih belum bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saat ini, waktu ini, istijabah untuk naik ke langit, setiap doa dikabulkan oleh Allah. Setiap permohonan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Ramadan itu membekas. Maka disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada titik nol. Apa artinya? Setiap manusia yang berada di bulan Ramadan kemarin menemukan jati dirinya. Bagaimana dia harus bertindak, kemana dia akan berangkat, fa'aina tazhabun, kemana dia akan melangkah. Itu. Maka disebut dengan minal a'idin wal faizin wal makbulin. Minal a'idin, kita kembali kepada kesucian. Wal faizin, kita menuju kepada kemenangan. Masya Allah. Kenapa ini dilakukan? Sebab surga Allah bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu punya karakter. Apa itu? Karakter silaturahim. Hubungan dengan Allah di bulan Ramadan, puasa itu mendidik kita. Hubungan dengan Allah cakep sekali. Maka cakepnya hubungan dengan Allah harus melahirkan cakepnya hubungan kita dengan makhluk Allah. Paling tidak, bagaimana menjalin hubungan dengan keluarga kita yang terbaik. Maka saat ini, saudaraku, kita benar-benar yang di KRI, ibu-ibu yang di rumahnya merasakan betapa ketika jauh dengan suami, ketika jauh dengan istri, ketika jauh dengan anak-anak, ada kerinduan yang mendalam. Ini sebuah introspeksi yang sangat besar.
Maka tentu bagi suami istri yang bisa berkumpul dengan keluarganya, jangan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Maka alhamdulillah ketika saudara-saudara mau melaksanakan tugas, saudara bertemu dengan istri untuk saling melepas karena Allah Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya, ketika suami istri atau ketika seorang hamba Allah mau berpisah, sesungguhnya dia mengatakan, kepergianku boleh jadi ini kepergian yang terakhir. Sehingga boleh jadi tidak untuk kembali. Walaupun doa kita untuk selalu ingin kembali. Maka ketika kebersamaan itu dijalin dengan sebaik-baiknya. Maka ketika melepas pun dengan doa yang sangat ikhlas. Ketika berpisah ada doa yang sangat ikhlas. Yang dimohonkan ke Allah. Apa artinya? Semua punya Allah untuk kita titipkan. Ya Allah, ya Rabb, suamiku sedang melaksanakan tugas. Tugas yang mulia, ya Allah, kutitipkan semua kepadamu. Pelihara, ya Allah, lindungi, ya Allah. Begitupun suami yang sedang melaksanakan tugas. Istriku, anak-anakku kutinggalkan di kampung halaman. Di tempat tinggal masing-masing. Ada doa yang ikhlas kepada Allah. Ya Allah, kutitipkan mereka kepadamu. Tidak ada manusia yang bisa dititipi dengan sempurna. Karena hanya Engkau yang bisa dititipi, ya Allah. Ini sikap orang mukmin. Masya Allah. Maka ini ada jalinan silaturahim. Silaturahim, hubungan dengan Allah cakep. Maka hubungan dengan keluarga harus cakep. Baru itu mukmin. Harus cakep. Kenapa? Karena Allah tahu tentang apa yang kita kerjakan. Tadi katakan, Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti. Kalau sekarang kita ada dunia internet, kalau sekarang kita ada dunia parabola, ada dunia CCTV, dan Allah pemilik CCTV itu. Allah tahu apa yang dikerjakan manusia, sedetil apapun. Manusia boleh tidak tahu apa yang disembunyikan oleh manusia. Tapi Allah tahu yang disembunyikan oleh manusia itu. Maka orang yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang pertama, orang-orang yang menginfakkan harta. Orang-orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Baik dikala ada uang maupun ada hutang. Baik di waktu bahagia maupun di waktu susah. Ada infak, ada sedekah. Dan infak yang paling baik adalah infak suami untuk istrinya. Pengorbanan suami kepada istrinya, kepada keluarganya. Pengorbanan istri kepada suaminya. Masya Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Jadi orang-orang yang memiliki kelebihan jiwa, orang yang jiwanya berlebih, maka dia akan menjadi dermawan. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang memberikan bantuan kepada orang yang butuh bantuan, maka dia akan dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu min fi auni akhihi. Allah akan menolong siapapun hamba yang hamba itu suka menolong manusia yang membutuhkan. Masya Allah. Jadi ada malaikat itu berdoa di waktu pagi. Setiap pagi ada malaikat berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengganti rezeki hamba, siapa hamba yang pagi ini, hari ini bersedekah. Didoakan oleh malaikat. Dan satu malaikat, karena ada dua malaikat yang berdoa. Malaikat yang satu berdoa yang baik, malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, hancurkan rezeki harta orang ini karena dia kikir. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebaiknya kita dalam kesempatan apapun bisa berinfak, bersedekah. Dan infak yang paling gampang itu tersenyum. Artinya apa? Kita bisa menyenangkan orang dengan senyuman kita. Tapi bukan itu sasarannya. Tapi memang infak itu berupa harta.
Ada harta, ada pikiran, ada tenaga, ada senyuman, menjadikan orang bahagia. Ada cara solusi bagaimana menyelesaikan persoalan. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra wal kadhimina al-ghaiz. Orang yang bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan amarah. Maka silaturahim akan terjalin kalau hatinya bebas dari amarah. Karena amarah itu ada iri, ada dengki. Manusia hidup tidak akan 100% baik dengan orang. Tidak akan orang itu 100% baik dengan kita. Dan jangan berharap orang baik semua dengan kita. Tetapi bagaimana kita sebagai hamba Allah bisa membaikkan keadaan yang tidak baik. Itu namanya wal kadhiminal ghaiz, bisa menahan amarah. Bisa menahan amarah. Kita ini bisa tidak suka dengan perbuatan orang yang tidak baik dengan kita. Tapi agama mengajarkan engkau bisa menahan untuk tidak membalas. Mungkin suami ada sikap istri yang tidak disukainya, tapi dia tidak bicara agar tidak menyakitinya. Tidak membalasnya. Atau ada istri melihat perilaku suaminya yang tidak baik, tidak disenanginya, tapi istri bisa menahan, tidak mengatakannya apa yang dia tidak sukainya. Itu namanya wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Dan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita, Ustaz, sabar-sabar, no. Aku nggak balas uang iku, yo tetap berbuat salah. Aku percuma. Tidak ada percuma. Setiap derita yang kita tahan bisa sabar. Dan Allah sangat suka. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tidak membalas kesalahan orang, tidak membalas kejahatan orang, tapi meningkat lagi, wal 'afina 'anil nas. Kita bisa memaafkan. Bisa memaafkan. Ya Allah. Bisa memaafkan. Bisa memaafkan. Sesakit apapun hati kita, Allah Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pemaaf. Allah itu murka kepada hamba yang banyak dosanya, tapi Allah pemaaf. Allah saja pemaaf, kenapa kita tidak jadi pemaaf? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi pemaaf itu indah. Berat untuk bisa memaafkan, itu berat, tapi hadiahnya besar. Jangan harap mendapatkan hadiah besar dari Allah kalau cuma cemen. Tidak bisa. Perjuangan untuk bisa, ya Allah, bagaimana bisa sabar? Minta tolong ke Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya Allah, tolong agar bisa sabar, agar bisa sholat dengan baik. Minta ke Allah. Itu cara. Ya Allah. Jadi wal'afina aninas, memaafkan orang sebesar apapun, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian orang yang bertakwa di dalam menjalin silaturahim, pertama dia bisa infak sedekah, bisa menahan emosi, tidak membalas kesalahan, bisa memaafkan. Wal'afina aninas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Walaupun dia salah, saya masih bisa berbuat baik. Berikan balasan kebaikan. Minimal doakan. Doakan dengan doa yang terbaik. Kemudian berikutnya adalah setiap kita punya salah, tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu hatinya baik. Tidak ada keburukan yang Allah tampakkan tentang keburukan, karena orang mukmin itu baik. Maka ketika kita menghadapi orang yang tidak baik dengan kita punya doa yang baik. Ya Allah, kenapa saya sudah baik, masih ditampakkan orang tidak baik dengan saya? Bisa dipikirkan kita? Bisakah kita ketemu, saya sudah berbuat baik, kok masih ketemu dengan orang yang tidak baik? Maksudnya apa? Pertama, bisa jadi Allah masih mengingatkan kita, dulu kamu pernah berbuat ketidakbaikan. Minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, ampun dosaku. Jadi nasihat yang baik. Yang kedua, cara Allah
Doakan dia. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berikan hidayah untuk dia. Berikan dia petunjuk, ya Allah. Berikan kepada dia, ya Allah. Kemudian, sebagai hamba Allah yang baik, kalau kita berjumpa dengan siapapun, jangan pelit doa terbaik. Jangan pelit. Ketika engkau melihat Assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kiri, jangan lupa. Ketika menengok ke kanan dan ke kiri, doakan. Ya Allah, orang-orang yang berada di sebelah kanan saya, orang-orang yang berada di sebelah kiri saya, ya Allah, bahagiakan hidupnya, ya Allah. Mudahkan rezekinya, ya Allah. Selamatkan hidupnya, ya Allah. Jadikan anak turunannya, ya Allah, menjadi para penghafal Quran, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang-orang yang berguna. Ya Allah, ketika menghadapi kesulitan, berikan jalan kemudahan, ya Allah. Berikan keselamatan, ya Allah. Inilah barangkali sumbangan orang yang beriman kepada orang lain adalah doa yang terbaik, action aktivitas yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang disampaikan atau sharing bersama. Nggak ada sisa waktu, disilahkan. Marilah kita senantiasa menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada kru KRI SIM yang sedang melaksanakan tugas, dan juga keluarga yang berada di rumah atau dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah, diberikan kemudahan, keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam suasana yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semuanya diparingi sehat wal afiat oleh Allah. Mudah-mudahan diparingi barokah semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah tugasnya, barokah umurnya, dan mudah-mudahan semuanya karirnya lancar, dilancarkan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan anak turunan kita dijadikan ya Allah anak turunan yang saleh dan saleh, berguna bagi agama, bangsa dan negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu, ya Allah. Jadikan keimanan kami jalan pengampunan dosa dan kesalahan kami, dan jadikan keimanan kami, ya Allah, menjadi penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa dimudahkan untuk mengingat-Mu, untuk berzikir menyebut kalimat-kalimat keagungan-Mu. Tolonglah kami, ya Allah, agar menjadi hamba yang mampu bersyukur atas setiap nikmat pemberian-Mu. Dan jadikan kami hamba, berikan kami pertolongan, ya Allah, agar kami bisa mempersembahkan, menerima baktikan amal yang terbaik bagimu, ya Allah, amal yang terbaik untukmu, ya Allah. Ya Rabb kami, selamatkan kami, berikan kami kemudahan, kami umur yang berkah, rezeki yang berkah. Ya Allah, berikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kedamaian hati kami, kebahagiaan kami, ya Allah. Setiap persoalan yang kami hadapi, ya Allah, Engkaulah pemberi solusi yang terbaik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih komandan dan seluruh kru. Terima kasih ibu-ibu semuanya tanpa menyebutkan namanya satu-satu. Ibu komandan matur nuwun, silaturahimnya taqabbalallahu minna minkum taqabbal yang karim. Minal aidil faizin, ngapunten lahir dan batin. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.